ngopi mulu, tapi gue nggak bisa beb nongkrong. Gue lagi sulit, banyak tugas gue. Jengger udah habis-habisan, makanya isi story. Makanya jangan kasih panggung. Siapa? Kak Bas ketemu Papio, nggak usah basa-bajar. Iya, pas gue ketemu, iya dia ganteng. Dia ganteng, mukanya mulus, badannya berotot, kulitnya bersih, wangi, nggak bejigong. Wenda nggak bau lambung, nggak bau napas, wangi, putih mulus kayak bihun. Coba, emang ganteng, emang ganteng dia. Orang ini mau viral, iya gue mau viral. Lu serius bilang gitu sama gue? Lu serius punya HP udah lama? Lu serius punya HP udah lama? Curiga gue lu baru beli kuota, baru kenal gue. Enggak bau lambung, enggak lah bau lambung. Pemanggilan TSK kapan? 2 hari lagi. Ketemu sama Mami, iyalah kak, masa gue ketemu berduaan sama Gio, ada-ada aja. Nanti ntar hal-hal yang diinginkan gue mau lah. Gak lah, gue ketemunya, gue itu selalu sama anggota gue, aspri gue. Kami itu bertujuh. Ya kan? Takut hilang, betul. Laki gue ada, aspri gue ada, pengawal gue ada. Ya seperti biasa lah, Koko, gue sama siapa. Ya kan? Sama siapa kak mereka? Ada Gio, ada Wenda, ada Ciwendi. Kalau ketemu berduaan sama Gio, gawat. Ya, gawat, nanti gue astagfirullahaladzim. Ngerti gak lo? Berdua sama Gio mah gawat, ada-ada aja deh. Iya. Suka gua kalau berdua. Meni ganteng pisan, langsung ditubruk. Enggak lah kak, aku gak geragasan gitu loh. Kalau ketemu berdua bumi bergetar, makanya bahaya. Bahaya. Pas ketemu rame-rame, yang suka laki gua, bukan gua. Si NM penjara kok bisa huru-hara, emang dia kayak gitu. Bumi jadi saksi, makanya. Ya wajar aja kalau si NM birahi. Ya dia ganteng, emang ganteng, no debat itu. Kalau ganteng ya ganteng lah, kayak opa-opa Korea. Kalau ada yang bilang dia nggak ganteng, lu sirik. Sama kayak lu, kalau lu bilang gua jelek, lu sirik. Ganteng, beneran beb, ganteng dia. Nggak bisa dipungkirin itu. Kalian boleh nggak suka sama dia, kalian boleh ngatain dia apa aja, tapi kalau kalian bilang dia jelek, kalian dusta. Kalian dusta. Kalau kalian bilang dia melehoy, kalian juga fitnah. Aslinya jalan yang nggak ngondek. Ya, kulitnya putih bersih, badannya berotot, ngomongnya nggak alay, nggak minyi-minyi gitu, ngerti gak lo? Bodoh banget. Nggak abu-abu monyet, enggak lah. Emang dia putih. Bodoh, dia kan Cina, mana mungkin dia hitam, ada gila-gilanya deh. Lu dari situ aja udah aduh, gimana ya gue bilangnya ya? Ya. Dia itu satu marga dengan si Kelly, Tan. Wenda yang Tan ya? Tan ya? Gio juga? Gio, aku belum tahu marga dia apa. Aku Cina hitam kak lah. Salah ngomong gue. Nggak, maksud gue kak, Cina itu putih. Jadi lu kalau misalnya bilang Gio hitam, jarang. Cina hitam tuh jarang. Paling dia tanning mungkin. Suara Gio enak buat sleep call. Astaga kak sleep call katanya. Tapi emang iya sih, kayak ngomong dengan dia, gue kan di sebelah gitu ya. Gue pas ngomong kayak
lihat ah gitu, sekali-sekali lihat ah gitu, nggak berani lah gue liatin gitu kan. Secara duduknya di samping, masa iya pala gue pelitak gitu. Marga Gio kalau nggak salah Huang. Oh ya, oh Huang dia Kel. Enggak, tunggu aku lagi cari di ini. Marga dia. Jengger juga marganya Tan Setan anjir. Sumpah ini ngakak, gue ngakak anjir. Sumpah tolong dong jangan buat gue gini. Chandra dia pakai belakangnya doang. Rambut Gigi nggak palsu, nggak ada lah dia palsu, rambutnya rapet. IQ-nya sis pipinya kenapa? Benang kak. Jengger marga setan. Janganlah dipotong sayang, kasihan marga itu. Aku marga cuan kak. Cuan bacanya cuan ya. Ruru juga salkan Papio, semoga anak-anak sama anak-anak mami. Papio semarga, oh gitu. Makanya Ruru naksir berat. Kak abis ketemu Gio mau ketemu, enggak lah ngapain, seumur hidup gue nggak pernah mau jumpa artis-artis begitu. Margajing, gue tahu lo mau bilang apa. Lipstick siapa sama di wajah Kak Zandra itu? Lipstick Gio kak. Orang ini iri banget kalau gue bilang ini, Gio ganteng banget, gue suka banget, iri banget dia, iri banget. Lu nggak berani kan posting kayak gitu karena lu dimarahin Wenda. Gue nggak dimarahin Wenda, Wenda udah tahu gue gila. Coba kalau NM yang bilang, ih gue suka banget sama Gio gitu, pasti ditampar kau, ya kan? Cuman aku yang nggak ditampar bilang gitu, ya kan? Cuman gue yang bilang, ih Papio ayang aku gitu, nggak apa-apa gue bilang ayang aku tuh gue nggak apa-apa. Coba kalau dia yang bilang, ih ayang aku, mati kau ditampar, sumpah. HP mahal bunyi, bentar ya. Iya kan? Coba gue bilang gini, ih siapa yang berani ganggu ayang gue? Gue bisa bilang begitu, bisa gue. Coba kalau dia bilang gitu, ya ayang gue bak ditampar, mampus loh. NM patah hati Rizky Merit. Nah itu cakep, malah dia udah bilang-bilang gini, lu nggak mau hormat sama gue ini kan calon istri siapa, katanya nggak tahu nggak jadi kawin, mampus. Kak TSK ngajak damai, jangan mau, enggak lah. HP mahal bunyi. Gue tanya sama kalian, apa pentingnya Gio itu kaya? Dia nggak kaya aja, gue tetap jadi fansnya. Ya, dia nggak perlu kaya, dia nggak perlu ngapa-ngapain, gue udah suka. Ngerti gak lo? Wenda pun begitu. Kenapa kalian yang mau dia kaya? Dia harus gini, dia harus gitu. Dia nggak harus ngapa-ngapain untuk dicintai. Modal tampang sudah cukup, sayang, untuk dijual. Untuk gue jual, maksudnya. Salah, bukan gue jual, maksudnya untuk dia menaikkan popularitas dirinya. Orang memang dia ganteng. Kau kenapa kepanasan? Dia harus jadi orang kaya, dia harus apa sih? Nggak jelas. Sumpah. NM bilang dia bukan level dia. Gua tanya level dia siapa? Pacar terakhir dia siapa? Emang gimana orangnya? Beli kan dia juga kan? Beli kucing kan? Beli berondong kan? Beli berondong kan? Jangan terlalu jujur. Iya loh kak. Iya loh. Lakinya siapa? Gak ada yang keren. Semua pun kabur lakinya. Yang bule kabur. Tapi gue gak mau ceritain itu sih sebenarnya. Cuman kalau dia ngata-ngatain pasangan orang lain ya kau siap-siap untuk dikatain juga. Tapi enak loh pakai ini. Relax. Matthew.
mau CEO KW kayak bukan CEO kayak siapa sih sebenarnya? Coba kalian ceritain sama gue, awal mula dia harus tertuntut jadi CEO tuh apa sih ceritanya? Nggak bener, Kak. Gue ini live karena gue gabut ya. Gue emang kayak pengen ngobrol aja gitu. Karena gue lagi nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngilangin nyeri es itu, Kak. Iya ya. Bagi duit bun buat beli sinte. Beli sayang, beli. Sekalian kau jadi BD di Mangga 2 sana. Mangga 2. Di Mangga Besar. Sekalian kau jadi BD ya. Nggak bisa ketawa aku. Kalau nggak aku ketawain kau. Oh, didracin jadi CEO. Alah, baru tahu gua. Dulu si NM itu ngatain gua narkocoy. Sampai BNN ngeblokir gua gara-gara gua suruh datang ke rumah gua. BNN ke rumah gua, cek, gua bilang. Sampai diblokir gua sama BNN akunnya di Instagram. Artinya apa? Bullshit bacotnya. Bacot si NM tuh bacot. Katanya gua narkobaan. BNN sampai ngeblokir gua gara-gara gua bilang datangin rumah gua bilang BNN datang ke rumah gua bilang. Bacot aja semua orang dibilang. Triknya dia itu, kalian lihat ya dari zaman ke zaman, mau siapapun yang dia spill. Kalau nggak narkocoy, ngutang, itu mulu. Itu mulu dibilangnya. Nggak ada yang lain. Iya. Udah aku bilang, panggil BNN ke rumahku. Ya. Gampang orang BNN itu nyari gua, gampang. Bodoh. Hidup itu simple. Iya. Ini Mbak gantinya NM. Enggak, aku bukan NM. Benar Kak, karena Gio seperti CEO. Aneh banget mereka. Apa sih? Dulu si R waktu kawin sama Wenda emang dia apa statusnya? Masih hitam dekil gadel kan? Gak ada CEO. Oke, tolong Kel. Buang aja biar gue pakai anduknya aja. Dulu aku hampir percaya kata NM Kak Janja mau ngutang sama dia. Kalau misalnya dia betul, nggak aku laporin lah dia. Orang kalau ngelaporkan itu Kak, perlu bawa bukti. Kalau LP sampai jadi, itu tandanya ada bukti yang dibawa. Masa kalau benar dia kita laporin, itu sama dengan bunuh diri dong. Kalau dia benar kita laporin, ya gue bunuh diri dong namanya. Dia tidak bisa, dengan kekuatan dan power dia tidak bisa menggeret BNN untuk mengecek narkoba gua. Berarti kan nggak ada powermu. Kenapa kok nggak bisa menyeret BNN untuk mengecek gua? Hah? Kenapa? Nggak bisa kan? Nggak ada powermu. Nggak ada powermu. Kalau bisa, nggak usah bacot. Langsung kau kirim BNN ke rumahku. Bacot. Kak, Koko Gio ambil tindakan hukum nanti, Kak. Gampang itu. Gini, Kak. Orang juga mikir. Mau dilaporin, penjahat di penjara. Alibinya admin. Nanti bilangnya, ya udah laporin aja admin gua. Itu, Kak. Udahlah. Udah tahu kita otaknya. Kalau dia berani bilang, iya, ini emang gua. Gitu. Tapi ngaku-ngaku sebagai orang yang membubarkan FPI. Bodoh kali dia yang membubarkan FPI itu. Bukan dia siapa? Gue jadi jengkel liat Kak Janja live gini sih langsung iya kan? Dia kohar-kohar Janja itu si perempuan tatoan katanya narkoba. Itu gue tahu tuh, dia tuh pemakai narkoba seolah-olah yakin. Jumpa dia sama aku bilang, kau panggil BNN ya. Jangan kau panggil Kroco, kau panggil atasan BNN. Kau suruh datang ke rumahku, cek aku. Baru kicep dia, langsung dia bilang, gak sebut nama.
Karena dia pikir orang bertato tuh udah pasti pernah pakai narkoba. Sementara seumur hidupku aku nggak pernah pakai narkoba. Jadi dia mau tes rambut, tulang, gigi, sumsum ginjal pun nggak ada bekas di sana. Itu dia. Tapi kalau dia yang dicek tulang, ginjal, rambutnya kena. Siapa yang tahu orang pernah nyecak, nginex, ya gak? Nyabu, ya gak? Itu bodoh. Pau dia. Kalau kau punya kuasa, buset lesbi gue dibilang. Tiba-tiba gue dibilang lesbi. Selesai. Makanya bodoh. Aku bertato juga. Gue minum. Kalau gue memang minum. Tapi gue nggak pernah sentuh narkoba. Si ABC juga bisa jadi. Papio jangan sampai kepancing. Makanya gue bilang gue tuh nggak percaya dengan ucapan narapidana. Karena yang kena ke diri gue aja itu nggak ada semua dia. Jengger kira-kira kalaupun dia nonton kak, nggak bisa juga dia berkata-kata. Apa yang mau diincernya? Apakah ini cair? Iya, Gio bayar gue 700 juta untuk ngebelain dia. Gio ngasih gue 700 juta untuk ngebelain dia. Udah kan? Diam kau. Makanya aku nggak percaya kalau dibilang dia utang 200 juta. Pantas langsung OP. Betul. Cair dari Gio 700 juta, aku langsung OP. Betul banget. Menurut kakak, siapa artis terseksi? Ariel Tatum. Anjir, cair 700. Enak kan? Bella Gio dapat 700 juta. Bella bencong nggak dapat apa-apa selain hujatan. Gitu. Iya kan? Itu yang mau orang nih denger kak. Kasihlah. Kalau asal ngomong, semua orang bisa. Aku juga bisa bilang Kak Janja utang 2M di aku. Iya betul. Kalau cuman ngomong, enak lah. Berarti NM tukang bual. Iya betul. Kak, aduh percaya banget sama narapidana. Heran deh. Dia aja di ruang sidang formal aja. Di ruang pengadilan formal aja. Dengan bukti-bukti yang udah lolos. Dia aja tidak bisa membuktikan bukti yang dia bawa itu benar. Masa kita orang yang di luar persidangan percaya dengan bukti-bukti yang nggak jelas gitu. Kak, dirimu juga utang 200 koin TikTok ke aku. Bagus jadi fans Onsu. Siapa Onsu nggak kenal? Mulut kalian sama tapi muka mewah NM. Iya, suka hati lah mau muka mewah kayak muka gue merakyat kayak nggak apa-apa. Apa urusannya muka merakyat? Kak, bahas Emma nggak kelas gue. Onsu nggak kenal. Nggak kenal. Emang nggak kenal Onsu. Gue nggak nonton TV kak. Nggak punya TV aku di rumah. Nggak punya TV. Jadi kalau bilang gue artis, nggak. Gue nggak punya TV. Gue nggak tahu artis. Menurut kakak bakal damai atau lanjut kasusnya? Lanjut. Betul kak, ngapain bahas? Iya. Keenaan si warokok. Apapun nggak sama. Umur nggak sama. Apapun nggak sama. Lantam kali. Iya loh kak. Nggak bisa ketawa aja gue. Kalau nggak gue udah ngakak nih. Dia tepuk paha Gio di rabanya kan. Dia berharap kesenggol lah biji pelernya kan. Nggak tahu nggak. Makanya dia kesel. Anjir katanya. Malah Wenda lagi yang bisa pacaran sama dia. Mampus loh. Sana gigit jari. Pusing gue. Iya gak? Tepuk kuku. Tepuk kupu-kupu. Tepuk templok kupu-kupu ke peler plak gitu. Bencong banget anjir. Itu di situ bencong banget sih. Mana ada laki-laki pengen pegang biji peler. Mana ada. Misal laki gue jumpa Gio di raba-raba pelernya kan nggak mungkin. Ada aja. Nggak mungkin banget.
Gue aja cewek gak mungkin ngeraba si Gio kan. Ada-ada aja. Langsung bilang. Nggak sanggup anjir. Ekspresi gue kagak ada. Nggak, nih masih itu. Iya kan? Nggak mungkin kan laki gue jumpa Gio diraba pelernya. Ada-ada aja. Ih, gitu. Terus plak gitu kan. Kupu-kupu terbang melayang. Kamu lucu. Anjingnya sayang. Akhirnya gue ketawa. Tai banget. Pusing gue. Tepuk kupu. Tepuk kupu-kupu. Kak, jangan banyak ketawa dulu. Iya benar. Benar. Ya kalau laki benar, ya nggak mungkin lah Kak. Laki benar meraba paha ada-ada aja. Kita aja pun kalau jumpa laki nggak meraba pahanya. Ih gitu. Diraba. Ih, apa sih? Cabul banget. Itu nggak sekedar pelecehan, nggak sekedar melenceng loh, tapi cabul loh itu. Cepat bully Bella, terima kasih. Iya, nafsu banget. Iya, itu pelecehan loh itu. Masa laki pegang laki? Cabul lah. Kita aja suka-suka sama cowok nggak pernah meraba kok. Ada-ada aja. Nggak tahu batasan betul. Di TV pula kayak gitu. Apa coba? Jadi contoh apa? Mau mencontohkan apa kepada generasi? Nonton gitu. Oh, meraba cowok pahanya gitu. Alasan acting gue cari duit harus begitu. Enggak, siapa yang suruh kau cari duit harus kayak gitu? Si teman-temanmu Rian Ibra nggak begitu? Nggak apa ada dia meraba-raba peler orang. Biar total nggak ada begitu. Malu banget nontonnya. Birahi dia Kak. Iya kan? Mencontohkan jadi boti. Iya. Nggak ada orang begitu. Sama pengikutnya dianggap lucu, gimmick kok total banget. Bilang aja lo emang pengen ngeraba. Giliran Gio pegang kutang gini langsung lu katain dia. Lah dia biar kata pegang kutang tapi ngebantuin janda lu cari duit. Istilah katanya ngebantuin single mom nafkahin anak yang anaknya udah nggak dinafkahi gitu. Gitu, biar otakmu itu terbuka. Ya kan? Gua malah respect dengan dia walaupun dia jualan kutang. Bantuin si Wen untuk jualan. Cari nafkah buat anaknya, Cok. Cari nafkah dia. Lu kenapa ngata-ngatain orang yang ngebantuin seorang ibu yang sedang mau ngasih makan anak lu? Bodoh. Duit dicari untuk hidupin anak lu. Lu malah ngerusuhin orang. Udah lu gak kasih nafkah, lu ngurusin orang yang cari nafkah. Otak pakai men. Otak dipakai. Di framing dengan segala cara. Iya. Jangan lupa ramein dengan komentar VT gua yang minta untuk Sarwenda dan Gio live lagi. Tolong kalau ini gue minta tolong nih, tolong diramekan karena kadang-kadang diredam videonya. Kalian tolong komentar di sana mau penting ataupun nggak penting, biar nggak disusupin sama head comment buzzer. Kasian Gio dibully. Ya makasih ya kakak-kakak. Itu aja. Jadi nggak usah nyawer, nggak usah beli. Gue nggak jualan. Bantu aja di kolom komentar. Nggak usah takut karena ini nggak monetize. TikTok, Instagram nggak monet. Gue nggak buka subscribe. Gue nggak buka apapun. Jadi jangan khawatir. Itu cukup membantu idola kalian. Gitu. Bukan kayak mereka. Gitu. Iya, kalau nggak diramein Kak, kenapa gue harus minta tolong? Karena biar berimbang. Kalau nggak, itu penuh dengan buzzer. Kalau gue yang dikatain nggak masalah.
Kalau Waroko iri hati sama SW karena gak bisa sama Gio. Dia aja bilang kan, laki-laki ganteng, lu udah datang ya ke mimpi gua kan. Dia ngakuin loh si Gio ganteng. Kak, kenapa adiknya ikut-ikutan diseret? Itulah gua bilang target mereka keluarga Gio emang. Kan gua udah bilang, Kak. Iya, kasih komennya apa aja nggak apa-apa. Udah pasti Kak. Teringat nih ojek, iya. Kocak itu, Kak. Kocak banget. Kalau homo, mendingan ngaku homo aja, jangan sok jantan di akhirnya ketahuan malu. Penjuru emang pada gila. Fansnya nanya tadi, lu mau nggak punya suami bencong katanya? Ada gila, pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan bermutu banget, IQ 108. Iya kan, laki yang mau direbut. Iya benar dek, ketarik, benar banget Nora. Ketarik dia, benangnya. Semangat menyuarakan kebenaran. Nggak apa-apa, mereka ngebully gue juga nggak memberhentikan gue membela siapa yang mau gue bela. Suka-suka gue lah mau ngebelain siapa. Daripada mereka cari duit tapi ngerampok. Aku jadi pengen facelift, lihat Kak Janja spill pendeknya. Ini deh, ini thread lift ya. Jadi ini semi facelift karena gue masih 37, kata dokternya. Jangan di facelift dulu lah Kak katanya. Tapi nggak enak sumpah. Ini nggak bisa ngakak-ngakak gitu loh. Mau. Nora udah cantik loh. Ini istrinya Blijering ini. Cakep nih. Biar makin tirus aku Kak, udah cakep deh. Badan bagus, muka cakep. Ya kan? Tetong gedong. Cakep lah pokoknya. Oh, dia aja dulu dikata-katain sama NM. Udah cakep, spek bidadari dikatain sama muka blesek, muka Anggora. Kasihan Anggora. Muka setan juga kasihan. Muka apa ya? Bingung gue, anjing gue juga kasihan. Muka apa ya? Bingung gue. Seksi pula itu. Muka bro. Kasihan bro. Kasihan bro-nya. Ngakak kasihan Anggora. Udah mulai rame nyudutin. Tuh kan, gue udah bilang. Mereka target. Makanya, nih ini cuman Gio yang tahu. Oh iya Kak. NM pernah ngatain ya, error ya. Oh, habis ini adik gue dikata-katain sama dia. Udah cakep kayak gitu, masih dibully. Dikatain dikira lonte aku Kak. Nah, tuh. Semua orang dibilang ya kalau nggak pinjam duit, lonte, lesbi. Lah tadi aja mereka bilang gue lesbi ya gimana? Lah gue lesbinya kapan? Gue kawin mulu, gimana lesbi? Coba, memang asal ngomong. Oh iya, Nora emang dijahatin banget sama dia. Emang dijahatin, padahal orang punya laki. Dibilangnya lonte, coba. Anjing gak tuh manusia? Kak, setelah lihat Kak Janja, kasih tahu kalau keluarga Pak Gio jadi target, responnya gimana Kak? Itu dari awal sih Kak, udah. Dan dia proof ya, dia proof karena dia bilang, iya Kak benar katanya. Karena mereka masuk ke keluarga tante gua, nawar-nawarin bantuan hukum, padahal mereka sendiri yang menghancurkan gitu. Padahal dia ribut sama Jering, bukan sama aku yang diseret. Emang gitu deh dia mah semua sekeluarga, seorgan tubuh, seorgan dalam, ginjal, jeroan, semua dia ungkit, dia bahas, padahal dia nggak tahu apa-apa. Tuh. Dia emang sirik, dia tuh nafsu juga sama Jering, kayak dia nafsu banget pengen coli dia ngeliat Jering. Berotot, maco kan. Pengen banget di ewong, jadi dia kesel sama Nora.
Karena beli jaring suka mesra-mesra sama bininya kan di IG. Belum lagi seksi banget kan. Nah, padahal dulu Jering jelekin dia, aku belain dia. Iya, kan ceritanya dia berantem sama Jering. Nora malah marahin Jering, bilang aku tuh suka tahu sama NM kayak gitu, malah dia berantem. Dia laki bini udah kacau-kacauan, si anjing bilangin si Nora, bilangin adek gua pecun. Kan brengsek emang mulut. Emang Nyai memang lontre. Dia ngaku di Kick Andy cari uang dari keributan. Emang NM kalau ribut sama orang semua dikatain iya leci. Itu istrinya Rizky Irman yang sekarang dia bilang pemandu karaoke. Buat malu. Respon keluarga Papio gimana kak? Nggak ada, mereka nggak mau mereka nggak mau. Gini amat cari duit. Mulutnya jahat. Iya emang dia gitu, ngeri. Mulutnya si NM parah, emang parah dia, emang parah. Orang mau dibuat cerai sama dia. Udah gitu, dia emang nggak tahu dibelain. Gue juga pernah ngebelain dia gituin, ngatain gue apalah. Padahal posisi gue waktu itu bukan janda yang kelaparan gitu loh. Gue punya laki mapan dulu ya. Tapi dia masih ngatain gue loh. Mata live bareng aja, saran gue. Sarwenda sama Gio. Itu berantemnya parah sama Jering. Parah waktu itu berantemnya. Bener kak, ini gimana endingnya? Capek banget. Endingnya mereka harus live bareng. Mau menepis intimidasi mereka. Mereka itu sebenarnya intimidasi loh. Biar apa? Biar Wenda sama Gio gak berani ngapa-ngapain. Saran gua mah nikah aja. Enggak gitu juga kak. Nikah kan butuh keyakinan, kepercayaan. Nggak bisa gitu. Ada proses, ada waktu, betul, menakut-nakutin. Iya, makanya jangan takut sama dia. Jangan takut sama dia. Kakak kan bisa. Iya kan nggak mungkin dia kan masuknya ada manajemen, ada ini, ada itu. Nggak mungkin gue langsung intervensi orang, nyuruh-nyuruh orang, itu nggak bisa. Menurutku penerawangan kakak keuangan NM sekarang merosot nggak? Dia nggak punya duit lagi. Dia aja waktu ditipu fans yang 4M itu dibilang sama dia, oh itu kan uang teman-teman gua tuh sampai ngutang-ngutang patungan gitu. Teman-temannya yang boti-boti itulah. Sekarang teman-teman gue mau buka usaha, jadi temannya sekarang nggak bisa buka usaha nyendat karena 4M itu dipatungin lah ke si NM untuk dia nyuap-nyuap gitu kan, katanya. Nah terus duitnya dibawa lari, hukumannya tetap 6 tahun, duitnya dibawa lari. Kak kemarin hidungnya OP bagus. Iya ini Dermovet. Kak Zanza dulu belain NM waktu NM di penjara kasus Dito Mahendra. Betul sekali. Kak 2 tahun lagi baru boleh Menda Buddha, nggak boleh pesta. Oh gitu. Gua nggak ngerti tuh kak. Gua sih nggak. Kalau gua sih nggak ada kepikiran ya orang nikah lah apalah, nggak kepikiran gua. Apa aja boleh sama gua mah, orang pacaran juga boleh, kawin juga boleh, bebas-bebas aja. Sesimpel-simpel itu aja. Orang mau kawin boleh, mau nggak kawin juga boleh, bebas lah.
Kak, PK-nya NM nggak menang lah. Ngawur, mana ada menang itu. Kak Zanja, mereka berita apa? Gua itu nggak bisa ngecek statusnya NM karena gua diblok. Gua diblokir. Dari zaman itu gua diblokir, jadi gua nggak pernah bisa lihat. Betul, Kak Eci, nggak mungkin. Harapan gue juga gitu, Kak Wilson. Ya kan? Apa aja yang terjadi di dunia ini si Wenda yang salah. 6 tahun. Mereka tuh jahat-jahat. Kalian kok mau lihat orang jahat, wujudnya pasti malaikat. Karena kalau dia bertanduk, nggak ada pengikutnya. Jadi dia harus berakting menjadi malaikat, biar ada pengikutnya. Circle mereka gitu semua, iya. Tapi ini udah over, nggak selesai-selesai, betul. Kak, awal kenapa kok bisa benci banget sama... Karena dia ngatain anak gua. Karena dia ngeposting muka gua dan anak gua, diposting sama dia di akun binaan dia. Gitu. Padahal gua nggak ngapa-ngapain. Gua malah nolong dia. Begitu selesai ditolong gua digituin. Malah nomor gua disebarin sama dia di Instagramnya. Dikata-katain, dibuat get kontak gua, lonte lah, LC lah, macam-macam. Jadi nomor gua itu nggak bisa gua pakai. Akhirnya baru-baru kejadian Kak Fitri Salhuteru berantem sama Nikmir, Kak Fitri sendiri yang ngurus kartu gua. Karena apa? Karena Kak Fitri yang ngasih nomor gua, bukan Kak Fitri yang ngasih atau dia ambil dari handphone Kak Fitri. Karena gua itu nggak pernah punya nomor Nikita Mirjani. Gua nggak pernah kenal sama Nikita Mirjani, jahanam bangsat ya. Makanya Kak Fitri Salhuteru yang ngurus nomor gua itu kembali. Itu ceritanya. Ya gimana gua nggak dendam lah gua. Kurang ajar, dia sengaja kan? Dia bilang kayak gitu waktu gua jadi direktur di SPI. Dia bilang gua narkocoy, dia bilang gua dipecat. Kan bangsat, itu bohong semua. Dia bilang gua apa? Pinjem duit, kata kepala bapak dia pinjem duit. Bodoh, kelihatan orang miskin. Masa apartemen di Taman Anggrek katanya 250 juta. Kamar mandi pun nggak dapat. Di sana 2,7 M harganya. Bodoh. Itulah kalau orang biasa miskin, susah jadinya. Mana ada ucapan dia yang benar. KFS juga bentrok sama NM. Iya. Bentrok, tapi KFS kan ngebelain si R. Sepenting itu NM di hidupmu. Karena dia nggak penting, karena dia anjing lah gue bahas di hidup gue. Ngerti nggak kau, Boru? Ngerti nggak kau? Kau belum kena aja. Coba kau, mudah-mudahan kau tertimpa masalah kayak si NM mempermalukan kami ini. Mudah-mudahan kau dipermalukan dia gitu suatu saat. Mampus kau. Gitu. Jadi kalau dibilang, kok lu kayak dendam banget? Ya dendam lah, bodoh. Jangankan dendam ya. Jangankan dendam. Aku rela 1 tahun meditasi biar dia terkutuk. Ngerti nggak kau? Jangankan dendam. Kau catat itu. Ya. Masih aja lu bilang nimbrung mulu, pansos mulu, mani kita. Mata
lo? Dia yang nyari-nyariin gua, Kak Fitri yang nyari-nyariin gua untuk ngebelain dia. Ngerti gak lo? Dulu. Ya, bukan gua yang nyari-nyariin dia. Gua nggak peduli dengan dia artis kayak anjing begitu, nggak jadi idola gua. Ngerti gak lo? Jadi makanya lu jangan asal ngomong. Kalau ngomong bilang dia pansos mulu sama Nikmir, kepala kau. Dia yang duluan gua tolong. Ya, dia duluan gua tolong gratis. Ya. Lalu dia gituin gua. Ya, aku catat namanya sampai tua. Dari mana lu bilang pansosnya? Ya nyariin gua dia untuk dibela. Ngerti gak lu? Gak punya dia duit. Gak punya duit. Makan aja orang patungan tuh. Ketua PP di Banten. Patungan. Ngasih makan dia. Ngerti gak lo? Ngerti gak? Makanya. Apa lo bilang? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kepalamu bukan siapa-siapa. Dia yang bukan siapa-siapa. Sampah dia. Tahu gak lo? Sampah. Dia tuh sampah. Tahu gak? Menyampah kau, kepala bapak kau itu. Bodat. Kau yang bodat. Anak monyet kau. Iya, bodat itu artinya anak monyet. Iya kan? Kak, pengacara Sandra belain NM waktu NM punya kasus di Mahendra. Betul, betul. Itu banyak orang yang nggak tahu. Itu banyak orang yang nggak tahu, Kak. Yang orang tahu, gue hanya mempansosin Nikmir di setiap masalah. Padahal enggak. Dia memang bermasalah secara personal dengan gue. Ya. Dia adalah orang yang jahat banget. Netizen ini sok paling tahu NM aja kalau dia di posisi Zanja kali modar. Makanya. Bacot. Lu pikir gue takut sama si NM? Gak takut gue. Takut. Kenapa gue harus takut sama dia? Dia siapa? Sama si siapapun. Mau sama artis, sama setan, sama binatang. Gak takut gue. Kenapa emangnya? Gak takut gue sama mereka. Tahu apa mereka soal hidup gue? Makanya sama-sama makan nasi, ya kan? Siapa lo? Gue harus takut sama lo. Perkara lo artis, tai lo artis, tai lo. Tuh makan tuh tai. Lo pikir gue silau dengan keartisan kalian? Enggak. Artis tai juga tuh. Artis tai. Ingat kasus Peggy. Nah, banyak bang. Makanya setiap dari yang dia jahatin, gue pasti hadir di situ. Jadi kalau dia bilang Gio utang ini bermasalah itu gak ada itu. Gak ada itu. Alasannya aja dia bilang apa. Gue tuh gak pernah ngeladenin elu. Karena lu pengangguran. Lu pikir gue peduli. Lu ladenin gue juga. Nggak masalah buat gue. Lu mau nggak ladenin juga bagus. Ketika lu tidak meladenin gue, artinya gue punya privilege. Ngerti nggak? Gue bisa ngebacotin lu tanpa lu ladenin. Karena TikToker aja, anggun cabe aja, kau datangin pakai Ambon kan? Ya kan? Yang Ambonnya itu teman-teman gue. Anak buahnya temen gue. Apa dibilang mereka? Nggak dibayar sama NM. Apa lo? Bodoh. Semua orang dibilang utang, betul. Ya kan? Ngaca lo nggak laku. Artis itu kalau ketimpa masalah itu minta bantuan. Telepon sana, telepon sini, ketakutan. Biar lu tahu ya. Biar lu tahu. Cair. Emang cair 700 juta dari Gio. Kenapa emangnya? Panas loh, nggak cair. Panas. Padahal dia seorang ibu istri. Perempuan ini ribut mulu, suka-suka gue di akun-akun gue. Lu kalau nggak mau ribut, lu tonton acara Cinta Damai Indonesiaku, ya, tonton.
Cair dari hasil yang tidak baik. Nye. Ya kan? Tonton Damailah Indonesiaku. Tuh lu tonton. Ngapain lu? Capek kan? Klik akun gua. Tengok live apa enggak. Ngomongin apa, capek. Pantesan nggak laku. Nggak laku. Maksudnya nggak laku tuh apa ya? Nggak laku apanya maksudnya? Nggak masuk TV. Karena aku bukan artis. Terus nggak laku apanya? Nggak laku apa? Laki, punya laki gue. Nggak laku. Nggak laku gimana? Hah? Sana narapidana dari penjara ya. Narapidana dari penjara. Nggak laku. Apanya? Nggak nyambung ngomong nggak laku. Aku bukan artis. Nggak artis aku. Aku juga nggak mau suka sama artis. Kenapa rupanya? Suka-suka aku nggak nonton TV. Kupecahin semua TV di rumahku kalau ada muka artis-artis yang nggak aku suka. Kupecahkan. Aku nggak nonton TV, nggak dapat sama aku stasiun TV di rumah. Aku nonton Netflix, ya. Nggak nonton aku. Kok kakak paham arti bodet? Makin sakit loh marah-marah. Napi pemerasan. Cuman di Indonesia napi TSK dikasih panggung. Cuman di Indonesia yang bilang TSK napi orang baik. Cuman di Indonesia. Cuman di Indonesia tag Pak Prabowo Subianto. Ya. Tag Pak Prabowo Subianto bilang Pak napi dan TSK di Indonesia dibilang baik. Yang ngomong public figure. Public figure, namanya public figure tapi nggak bisa dijadikan figur oleh publik. Tidak bisa menjadi panutan karena ucapannya TSK dan napi adalah orang baik. Memang public figure bangsat. Artis bangsat. Pengangguran hidup. Iya nggak apa-apa lah pengangguran. Lu kepanasan kalau gue pengangguran. Lu kepanasan. Kalau gue pengangguran, lu kepanasan gitu. Iya dari sini. Dari ininya. Coba lihat. Dari pas di jahitannya, pas di bolongan. Enggak. Penipu kok dipuja. Iya, ini karena nggak ada musik, nggak ada apa-apa. Jadi suaranya kayak kelihatan gede gitu loh. Nggak mau. Nggak, nanti. Cuman di TV nasional ngasih panggung orang gila ya kan? Iya, kok dia yang dibahas pengangguran gue ya? Emang gue pernah ngemis online? Emang gue pernah ngemis gift? Emang gue pernah ngapain? Gue nggak jualan anjir. Gue nggak ngemis. Apa gosip terbaru si tersangka? Gosipnya bang, PK-nya ditolak bang. Sama kawannya bakal minggu depan dipanggil jadi tersangka. Orang Indonesia kebanyakan SDM-nya kurang betul. Gak ngemis tapi apa? Simpenan. Iya, ada yang nyimpen gua. Gua memang simpenan. Udah. Puas kau? Nah, aku tinggal serumah dengan suami orang. Puas? Kasih tahu bininya biar datang ke rumah gua. Biar jamba-jambain gua. Bodoh. Pendukungnya iya bingung. Dia bingung, Beb. Mau ngegasak gua di mana dia bingung. Simpenan enggak. Rebut laki orang enggak. Ngemis enggak. Jualan enggak. Apa? Ngepet gua pesugihan, gua Gunung Kawi, ngerti gak lu? Panas. Kenapa panas? Handphone gua handphone terbaru. Yang gua pakai iPhone 17 Pro Max. Ya kan? Kenapa lu bahasnya gua apa? Pengangguran apa anjir? Kebanyakan SDM rendah, betul Kak.
Aneh banget. Kakak di story-nya Napi bilang kakak pengangguran. Ya kalau gua pengangguran, memangnya kenapa? Aku nggak mau kerja. Kenapa kau suruh aku aku nggak mau kerja, babi. Gua nggak mau kerja, setan. Kenapa lu paksa-paksa gua kerja? Goblok banget laki gua sampai ketawa loh. Gua nggak mau kerja, kenapa lu paksa gua kerja? Laki gua aja nggak suruh gua kerja, gila lu pada ya. Apa coba? Gak nyambung. Lah, makanya gue gak mau kerja kok gue dipaksa kerja loh. Gila lu. Lu kasih kerjaan sama pengangguran, jangan sama gue. Gue gak mau kerja, ngerti gak? Ada gila-gilanya suruh gue kerja. Ya kan logika. Lu ngapain suruh gue kerja? Gue gak mau kerja, ngerti gak lu? Kel, gaji lu di atas UMR kan, Kel? Malah lebih-lebih dikasihnya. Lebih-lebih. Aku nggak mau kerja, ya. Anggota gua aja main Mobile Legend nggak kerja dia. Lu lihat tuh si Cina, Bulan kemarin si berapa Kelitan, lu? dia nggak kerja, dia main Mobile Legend, ngerti gak lo? Dia gua bayar buat main Mobile Legend, paham gak lo? Bulan kemarin lu dikasih berapa, Kek? 15 aku dikasih sama kakak. 15 juta dia gua kasih bulan kemarin. Udah, jelas kau. Ngapain? Belum sama LC ya, Kek? Belum sama LC 2 orang. Iya. Ya platinum. Ya kan belum extend per 3 jam, anjir. Gila lu. Lu suruh gua kerja, gua nggak mau kerja, lu suruh kerja. Gila lu pada. Iya kan? Iya, pusing gua. Itu aja dibahas pengangguran. Apa sih? Kenapa sih kepanasan? Lihat gua pengangguran, lu kepanasan. Kenapa? Harusnya yang sedih gua. Kenapa gua pengangguran? Kenapa lu yang ribut gitu? Pengangguran gua. Emang gua kenapa? Wah, Neti dia nggak makanya lu prihatinin. Ini baru si Kelly ya. Belum gua turun ke bawah ya. Ada mbak gua, ada anggota gua tampol. Berani kau suruh aku kerja. Admin Napi bisa nggak dilaporin? Nggak ada itu, Kak. Dia itu. Mana ada? Kata Gio utang bener. Nggak ada itu. Bohong. NM iri kakak punya. Lucu dia. Aku nggak mau kerja, disuruh kerja. Karena udah dari kemarin mereka tuh ngatain gue pengangguran. Iya, kenapa? Kenapa? Gue pusing. Kenapa ada ide gitu ngatain gue pengangguran? Ada ide gitu. Mantannya baru nikah. Pengangguran Nikita Mirjani lah di dalam penjara. Pengangguran Nikita Mirjani di dalam penjara. Kebenaran deklarasi semua tahu kebenarannya. Lahiran gimana? Kok bisa ya Napi pegang HP? Bisa lah. Ya kan pengangguran tuh. Benar-benar lawak. Ya gue bingung. Dia bilang gue pengangguran. Ya udah sih gue pengangguran. Emang terus udah iya gue pengangguran iya. Udah. Terus kenapa? Gimana? Gue harus koprol gitu di Monas. Tolong gue pengangguran gitu sambil gue koprol pargoy gitu, gue di Monas gitu atau di Bundaran HI gue demo, gue telanjang gitu. Tolong gue pengangguran gitu. Gila. Tapi gara-gara ngomongin pulang kenapa ikutan OP? Nah ini dia. Nah gua itu jadwal OP gua harusnya udah dari kemarin. Jadi jangan kepedean. Pas pula moncong dia ngomong gitu. Pas pula hari itu gua OP. Lu pikir OP bisa? Hari ini gua mau, hari ini gua OP? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan bodoh. Itu hanya sesuatu yang kebetulan saja. Ya. Pengangguran, tapi gue nyalek DPR RI dari partai nomor 1 Indonesia. Lu di PP aja di Ormas dikeluarin. Lu pikir DPR RI nggak pakai duit? Hah? Duduk pengangguran nyalek gue.
daripada lu duduk masuk penjara. Mah gimana itu? Duduk masuk penjara, buset. Kayak mana? Nyalek doang menang kagak, orang bodoh. Pak Prabowo aja 4 kali baru menang. Ya, Krisdayanti aja gagal nyalek. Krisdayanti tuh gagal nyalek, ya, dari partai yang sama dengan gua. Ikut pilkada, nggak menang juga. Emang bodoh, susah lah. Terus bilang, lu gak ada kerjaan? Iya, gua mau lah. Gua nggak, si Soimah juga live kan? Pengangguran dia. Pengangguran, enggak kan? Dia hanya membunuh waktu. Ya, karena dia nggak tahu mau ngapain. Gua gabut, gua angkat sosmed gua. Kebetulan akun gua rame. Gua ngomong dengan followers gua. Gitu, kau bajer Kima. Bajer. Enak kan? Aku bajer. Lakiku ketawa aku dimaki Kima. Nggak betul ya lakiku nih. Yang kamu ngomong tadi. Bukan, dia yang bilangin, bukan kita, dia yang ngatain. Kak Jandra, perkiraan minggu depan gimana bakal pakai? Bakal pakai, Kak.